Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu. Oke, pada hari ini kita akan kuliah kalkulus perubahan banyak ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada di antara kalian yang belum kenal saya. Nama saya Andi Fitriawati. Saya akan mengampu mata kuliah kalkulus perubahan banyak di semester ini yang tandem sama Bu Eris. Jadi untuk sesi UTS dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu akan diajarkan oleh saya. Dan setelah setelah UTS itu di minggu ke-9 sampai minggu ke-15 itu akan diajarkan oleh Ibu Eris seperti itu. Nah, untuk perangkat perkuliahannya sendiri seperti RPS, kontrak perkuliahan dan modulnya itu sudah saya upload semua ya di e-learning. Sudah pada join e-learning ITERA belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi modulnya itu nanti harapan saya itu kalian sudah download dan kalian sudah baca sebelum perkuliahan dimulai ya, sudah dibaca dan sudah dicoba untuk dipahami. Sehingga nanti ketika ada kesulitan kalian bisa tanyakan pada saat perkuliahan seperti itu. Oke. Eh Sebelumnya juga sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Saya coba share screen ya. Ini RPS-nya ya, yang sudah saya upload di e-learning. Nanti detailnya kalian bisa download dan baca sendiri. Ini kontraknya. Terkait kontraknya ini terlihat di sini deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah kita ini nantinya kita itu akan belajar tentang bentuk tak tentu, integral tak hingga, direct tak hingga, termasuk deret Taylor dan deret Maclaurin, integral dalam ruang berdimensi n, hingga persamaan diferensial pada persamaan homogen linear dan tak homogen. Tujuan perkuliahan kita sendiri ada 4. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan melakukan perhitungan terkait bentuk tak tentu dan integral tak wajar, mengidentifikasi dan melakukan perhitungan serta menganalisis karakteristik dari direct tak hingga, mampu mengidentifikasi dan melakukan perhitungan terkait integral dalam ruang berdimensi n, dan mampu mengidentifikasi serta melakukan perhitungan terkait persamaan diferensial. Nah, ini pokok bahasan kita ya, ada sekitar 16 minggu, 2 minggu diantaranya itu adalah UTS di minggu ke-8 dan UAS di minggu ke-16. Nah, untuk pertemuan pertama kita itu kita akan membahas tentang bentuk tak tentu. Nah, ini itu pustaka utama yang akan kita gunakan yaitu buku Parsel dan buku dari Setiabudi ya. Namun tidak menutup kemungkinan kita tetap akan tidak menutup kemungkinan kita tetap membutuhkan referensi lainnya seperti itu. Nah, ini itu adalah presentasi penilaiannya ya dan tata syarat-syarat, tata tertib, dan seterusnya. Nah, nanti kalian untuk detailnya itu kalian bisa download dan baca ya, yang sudah saya upload di e-learning seperti itu. Nah, eh, ini modul yang sudah saya upload di e-learning. Jadi untuk pertemuan kita pertama minggu ini itu berisi tentang bentuk tak tentu. Jadi bentuk tak tentu itu merupakan ekspresi matematika yang melibatkan 0, 1, dan tak hingga. Nah, nanti bentuk tak tentu ini akan kita observasi terkait ide dasar maupun konsepnya, bentuk tak tentu limit fungsinya, serta nilai limitnya. Adapun tujuan atau harapan setelah mempelajari modul ini diharapkan kalian sebagai mahasiswa itu dapat memilih atau menentukan bentuk tak tentu jenis 0 per 0 dan bentuk tak tentu jenis lainnya. Kemudian memilih atau menentukan bentuk tak tentu limit fungsi, menjelaskan aturan L'Hopital, menghitung limit dari bentuk tak tentu 0 per 0 dan jenis lainnya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini tujuan kita hari ini? Bisa dipahami, Bu. Oke. Nah, Bisa, Ibu. siap. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke
materinya ya. Jadi saya harap kalian menyimak dengan baik ya, karena, di akhir nanti kita akan ada kuis seperti itu. Oke, jadi, pertama itu bentuk tak tentu jenis nol per nol. Dulu kalian waktu Madda 1 pernah dapat bentuk A per B kan ya. Nah, bentuk A per B ini dulu waktu di Madda 1 Maddas 2 ya, ini bentuk apa sih? Ada yang tahu? Oke. Bentuk Tep- kera bentuk apa? Ada yang tahu? Tadi kayaknya ada yang mau jawab. Oke. Jadi ini adalah bentuk rasional kalau nilai A dan B-nya ini merupakan elemen bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan nol. Jadi A per B ini bentuk bilangan, bentuk rasional kalau A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan nol. Jadi kalau saya bilang bentuk nol per B, ini bentuk rasional tidak? Rasional tidak? Bentuk rasional atau enggak? Ayo, ini bentuk rasional atau tidak? Bentuk rasional kok- ya, karena B-nya tidak sama dengan nol, A-nya bilangan bulat, bener nggak? Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. kalau saya bilang 1/2, bentuk rasional tidak? Rasional. Rasional. Rasional, Ibu. Oke, 0/3, rasional nggak? Rasional, Ibu. Iya, rasional karena A dan B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan nol. Lalu bagaimana kalau misalkan B-nya itu sama dengan nol? Misalkan kita punya bentuk 1/0, 2/0, 3/0, dan atau bahkan 0/0. Apakah ini bentuk rasional? Kalau B-nya kan, B-nya ini penyebutnya ini sama dengan nol. Apakah bentuk-bentuk ini itu bilangan bentuk rasional? Bukan, Ibu. Bukan, Ibu. Iya, bukan. Kenapa? Karena A-nya bilangan bulat, namun B-nya tidak sama dengan tidak sama dengan 0, Ibu. Namun B-nya sama dengan nol. Harusnya Oh iya, kalau B-nya sama rasional, dengan 0. B-nya tidak sama dengan Ya, nol tidak ya. sama dengan 0. Nah, benar sekali. Jadi, untuk bentuk-bentuk ini bukan bentuk rasional. Lalu bentuk apa? Nah, ini yang kemudian akan kita observasi, kita selidiki bentuk-bentuk apa nih yang kalau penyebutnya ini, sama dengan nol. Jadi, sebelumnya kita coba review kembali terkait konsep perkalian. Dulu kalau kalian masih pernah ingat itu, ketika B dikali C itu sama dengan A, itu hanya jika dan hanya jika C-nya itu nilainya sama dengan A per B. Iya nggak? Iya, Ibu. Iya, Iya. Bu. Sekarang kita akan tinjau 2 kasus nih. Kasus yang pertama ketika A-nya tidak sama dengan nol. Kasus yang kedua ketika A-nya sama dengan nol. Jadi kalau kasus pertama itu A-nya tidak sama dengan nol, tapi B-nya sama dengan nol, itu bentuknya, contohnya itu seperti 1/0, 2/0, 3/0, dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu yang akan kita tinjau untuk kasus yang pertama ini. Jadi, ketika A-nya tidak sama dengan nol dan B-nya sama dengan nol, maka kita akan punya bentuk A per nol. Misalkan A per nol ini nilainya itu sama dengan C. Maka C sama dengan A per nol ini, itu jika dan hanya jika nol dikalikan C itu sama dengan A. Ini konsep perkalian ya. Nah, dari sini kita cari nilai C. Berapa nilai C yang jika kita kalikan dengan nol nilainya akan sama dengan A? Berapa? Berapa nilai C yang dikalikan nol sama dengan A? A yang tidak nol. 2 kali nol berapa? Tidak Oh, ada, Bu. oh Tidak tidak ada ada, ya solusi. benar. Ya benar, jadi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini, apapun bilangan dikalikan nol hasilnya seharusnya nol. Iya nggak sih? Iya, Ibu. Iya, mau 1000 kali nol, 100 kali nol, 1.000.000 kali nol, 10 pangkat 10 kali nol, dan seterusnya. Apapun bilangan ketika dikalikan nol, hasilnya harusnya nol gitu. Jadi, tidak ada tidak ada ya, tidak terdefinisi nilai C itu. Sehingga C tadi kan adalah A per nol ya,
C tadi ini sama dengan A per 0. Karena C-nya tadi tidak terdefinisi, maka A per 0 ini itu juga tidak terdefinisi. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa, Ibu. Bisa. Nah, oke. Kasus yang kedua selanjutnya yaitu ketika A-nya sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0, B sama dengan 0. Maka kita punya bentuknya itu 0 per 0. Misalkan 0 per 0 ini itu nilainya sama dengan C. Maka C sama dengan 0 per 0 jika dan hanya jika 0 dikali C sama dengan 0. Dengan menggunakan konsep perkalian tadi ya di awal. Nah, sekarang kita balik lagi cari nilai C. Berapa nilai C yang ketika kita kalikan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 0? 0, Ibu. Berapapun sih, Ibu. Karena nggak harus 0, karena di situ 0 dikali C, C-nya berapapun hasilnya akan tetap 0. Iya benar, jadi C-nya itu nilainya banyak ya, tak hingga banyaknya berapapun gitu. Bisa 1 kali 0, bisa 2 kali 0, 1 juta kali 0, semua kalau dikalikan 0, bilangan apa saja pasti hasilnya 0. Sehingga dapat kita katakan bahwa C-nya itu bernilai tak tentu, bisa berapa saja. Jadi kalau C-nya tadi ini sama dengan 0 per 0, maka ketika C-nya tak tentu, bentuk 0 per 0 juga ini akan menjadi bentuk tak tentu, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Oke. Sehingga, kemudian dari penjabaran tadi, maka kita kemudian dapat mendefinisikan bentuk tak tentu limit fungsi 0 per 0 itu, sebagai limit f(x) per gx untuk x menuju C dengan limit pembilangnya, limit f(x) untuk x menuju C, dan limit penyebutnya, limit gx untuk x menuju C, sama-sama bernilai 0. Jadi untuk mengetahui apakah limit limit f(x) per gx untuk x menuju C ini merupakan limit fungsi 0 per 0, itu kita cek limit penyebutnya sama limit pembilangnya. Jika limit penyebutnya dengan limit pembilangnya sama-sama bernilai 0, maka ini merupakan limit fungsi 0 per 0. Oke? Contohnya nih. Misalkan nih, kita punya limit sin X kurang akar X kurang 2 per X kurang 4 untuk X menuju 4. Nah, ini itu merupakan bentuk limit dari bentuk tertentu 0 per 0. Kenapa? Karena ketika kita cek limit pembilangnya dan limit penyebutnya, itu ternyata sama nilainya, sama-sama 0 gitu. Jadi limit pembilangnya, limit sin X untuk limit dari sin X kurang akar X kurang 2 untuk X menuju 4 itu nilainya 0. Bener ya? Bener ya nilai limit pembilangnya sama dengan 0? Iya, Ibu. Ya. Limit penyebutnya juga demikian, sama dengan 0. Limit X kurang 4 untuk X menuju 4 sama dengan 0. Ini kan bentuk polinom berderajat 1 ya. Dulu waktu Magdas 2 kan kalian sudah pernah belajar limit dari polinom gitu ya, polinom berderajat n. Nah, kalau untuk limit dari bentuk polinom itu kan cara menghitungnya sama saya dengan menghitung nilai fungsinya ya, tinggal substitusi seperti itu, jadi sama dengan 0. Nah, ini. Jadi ketika kita cek limit penyebut sama limit pembilangnya sama-sama bernilai 0, maka ini merupakan, limit dari bentuk tertentu 0 per 0. Nah, kalau misalkan 4-nya ini saya ganti jadi 1, jadi limitnya ini untuk X menuju 1. Ini jadi merupakan bentuk limit dari tak tentu 0 per 0 enggak? Enggak, Bu. Tidak. Kenapa? Karena tidak sama dengan 0, Bu, hasil dari limit atas dan limit bawahnya. Iya benar. Jadi, limit, penyebut sama limit pembilangnya tidak sama dengan 0. Salah satunya saja tidak sama dengan 0, maka itu sudah bukan bentuk 0 per 0 ya, apalagi keduanya gitu. Oke. Nah, ini contoh-contoh lainnya, ini jadi terlihat ya kalau kalian cari nilai limit penyebut sama limit pembilangnya ini, akan jadi bentuk 0 per 0 ya. Jadi ini merupakan limit dari bentuk tertentu 0 per 0. Nah, selanjutnya
bentuk tak tentu jenis tak hingga per tak hingga. Jadi kalau tahap sebelumnya bentuk tak tentu 0/0, sekarang kita akan coba observasi yang bentuk tak tentu jenis tak hingga per tak hingga. Jadi kita misalkan tak hingga per tak hingga ini, nilainya sama dengan C. Ini akan terjadi jika dan hanya jika tak hingga dikali C itu sama dengan tak hingga, menggunakan konsep perkalian lagi ya. Nah sekarang kita cari nilai C. Berapa nilai C yang ketika kita kalikan dengan tak hingga, nilainya tak hingga? Tak hingga juga nggak sih Bu? Karena kan apapun yang dikalikan dengan tak hingga akan tak hingga juga Bu. Iya, jadi nilai C-nya itu tak tentu ya, ada banyak, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 100, bisa 1.000.000, dan seterusnya. Jadi, apapun nilai C kalau dikalikan tak hingga itu hasilnya tak hingga. Makanya nilai C-nya ini tak tentu. Karena nilai C-nya itu sendiri tadi sama dengan tak hingga per tak hingga dan C-nya itu adalah tak tentu, maka bentuk tak hingga per tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu ya. Jadi kita udah punya 2 jenis bentuk tak tentu, yang pertama tadi 0/0, sekarang tak hingga per tak hingga. Nah, kemudian, kita definisi dari bentuk tak tentu limit fungsi tak hingga per tak hingga itu didefinisikan seperti ini, limit f(x) per gx untuk S menuju tak hingga dengan limit f(x) mutlaknya untuk S menuju tak hingga itu sama dengan limit gx mutlak untuk S menuju tak hingga itu sama dengan tak hingga. Jadi limit dari fungsi pembilang dimutlatkan dengan limit dari fungsi penyebutnya dimutlatkan, itu sama-sama bernilai tak hingga. Maka nanti akan menghasilkan, bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Atau secara umum didefinisikan juga sebagai limit dari f(x) per gx untuk S menuju C dengan limit pembilangnya itu sama dengan limit penyebutnya sama-sama bernilai tak hingga. Jadi hampir mirip kalau yang sebelumnya 0/0 sama-sama bernilai 0 limitnya. Kalau sekarang limit penyebut sama pembilangnya sama-sama bernilai tak hingga kalau kita cari. Contohnya nih, oh ya, sebelumnya jadi limit limit f(x) per gx untuk S menuju C ini dapat juga kita tuliskan sebagai limit 1 per gx per 1 per fx untuk S menuju C. Kenapa? Karena kan sebelumnya kita tahu A per B ini kita bisa tuliskan juga menjadi 1 per B per 1 per A. Atau kita bisa tuliskan juga menjadi 1 per B dikali dengan A per 1. Jadi sama ya, ini perubahannya saja, perubahan bentuknya saja. Jadi limit fx untuk per gx untuk x menuju c itu sama saya dengan limit 1 per gx per 1 per fx untuk s menuju c. Jadi sama tadi kalau 1 per fx-nya menuju tak hingga dan 1 per gx-nya juga menuju tak hingga, maka nanti kita akan memperoleh bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Contohnya nih, limit S pangkat 3 dikurang S pangkat 2 per S pangkat 3 kurang 3X untuk S menuju tak hingga. Ini merupakan bentuk limit dari bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Kenapa? Karena ketika kita cari limit pembilangnya sama limit penyebutnya, itu nilainya sama-sama tak hingga. Benar nggak? Bener, Bu. Oke, bisa ya mencari nilai limit tuh, bisa ya karena ini udah, dibahas di Matdas 2 ya, pengetahuan tentang limit limit fungsi. Nah selanjutnya, limit 2 per X per 1, untuk S menuju tak hingga, ini bukan merupakan limit bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Nilainya nggak tak hingga, Bu. Nilainya yang mana? Nilai Nilai limit. Pembilang nilai Oh. pembilang, Bu. Oke, nilai limit dari fungsi pembilangnya. Jadi Iya. limit 2 untuk S menuju tak hingga itu tidak sama dengan tak hingga. Lalu berapa nilai limit, 2 untuk S menuju tak hingga? Berapa nilainya? Berapa nilainya? Limit 2 untuk S menuju tak hingga, ini kan polinom berderajat 0 ya? Jadi tinggal kayak mencari fungsi biasanya, substitusi aja. Berapa nilainya?
2, Bu. Iya, 2. Jadi nilainya 2, 2 tidak sama tak hingga. Maka bentuk ini tuh, limit ini itu bukan limit dari bentuk tertentu tak hingga per tak hingga. Oke ya. Ini contoh-contoh lainnya, jadi kalian bisa identifikasi, cari limit pembilangnya sama limit penyebutnya gitu ya, untuk mengidentifikasi, limit dari bentuk tertentu yang mana. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, belum ada ya. Jadi, dari pembahasan kita dapat kita simpulkan bahwa, ternyata ada beberapa jenis bentuk tertentu, di antaranya tadi 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Kemudian limit fungsi dari bentuk tak tentu 0/0 yaitu limit fx per gx untuk S menuju C dengan limit pembilang sama limit penyebutnya sama-sama bernilai 0. Kemudian untuk limit fungsi dari bentuk tertentu tak hingga per tak hingga itu didefinisikan sebagai limit fx per gx untuk S menuju tak hingga dengan limit dari bentuk pembilang mutlaknya dan penyebutnya dimutlatkan itu hasilnya sama-sama tak hingga. Oke ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, bagus kalau gitu, berarti sekarang kita kuis ya. Kelihatan nggak yang saya share ini? Masih loading ya, Bu, ya? Masih Iya, loading, Bu. masih loading, benar. Jadi, silakan kalian join di myquiz.com ya, nanti kodenya akan muncul ya setelah loading ini. Silakan kalian login dahulu di myquiz.com, kemudian masukkan kode 404690. Oke, masukkan kode 404690. Sepertinya Kak jaringan hanya. Oke, bisa ya? Masih kedengaran nggak suara saya? Bisa, Ibu, masih. Oke. Masih, Bu. Sebentar, Ibu. Masuk dulu ke webnya. Oke. Oke. Kalian join di myquiz.com, kemudian kalian masukkan kode 404690. Oke, kalau sudah, kita langsung mulai saja kuisnya ya. Oke, silakan dikerjakan kuisnya. Maaf, Ibu. Iya, Untuk kuisisnya perlu dimulai oleh hostnya, Bu. oke. Iya, Saya Ibu. mulai ya. Sebentar. Jadi ini sudah join ya, kita start kuisnya. Silakan kalian kerjakan kuisnya.
Oke, kuisnya sudah selesai ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya, perkuliahan kita hari ini. Semoga, kalian bisa dapat ilmunya, hari ini, jadi tidak pulang dengan tangan kosong ya istilahnya. Kemudian jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya saya akan upload modulnya, jadi saya harapkan kalian sudah download, kemudian sudah baca dan mencoba untuk memahaminya sendiri dulu ya, sebelum kita, jumpa di pertemuan perkuliahan selanjutnya seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Ibu. Makasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.